Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Duanisa dengan NPM 2317010161. Di sini saya akan mempresentasikan poster yang telah saya buat dengan judul yaitu gambaran profil lipid pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Di sini ada beberapa latar belakang yang saya ambil, yaitu diabetes mellitus merupakan sebuah penyakit di mana dia itu termasuk penyakit metabolik dengan prevalensinya itu yang terus meningkat, ditandai dengan adanya sebuah IDF mengatakan pada tahun 2021 didapatkan 537 juta orang dewasa hidup dengan diabetes dan akan diperkirakan terus meningkat pada tahun 2045 sebanyak 783 juta. Sedangkan pada di Indonesia itu prevalensi DM itu pada penduduk berumur besar 15 tahun itu akan mencapai 11,7% yang dicatat waktu itu oleh SKI pada tahun 2021. Sedangkan lebih tepatnya di Kota Padang pada tahun 2023 itu juga ada kasusnya adalah sebanyak 13.946 kasus diabetes. Nah, rupanya diabetes terbanyak yang ada pada penduduk itu adalah diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 ini merupakan resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin yang nanti akan mengarah kepada hiperglikemi kronis. Lalu pasien diabetes mellitus ini akan dominannya itu nanti akan berpengaruh kepada profil lipid. Profil lipid ini terdiri dari LDL, HDL, trigliserida, dan kolesterol total. Nah, ketika dia mendapatkan diabetes mellitus tipe 2 dan dilihat juga bagaimana profil lipidnya, jika meningkat profil lipid itu akan mengakibatkan terjadinya dislipidemia. Dislipidemia itu akan meningkatkan resiko osteoporosis dan akan meningkatkan juga beberapa penyakit kardiovaskular. Nah, karena itu kita perlu untuk melakukan evaluasi profil lipid sebagai pemantauan agar tidak berakibatkan komplikasi lebih jauh lagi. Tujuan yang saya ambil adalah yaitu untuk menelaah hasil penelitian gambaran profil lipid pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Sedangkan berapa metode pada jurnal yang saya ambil pada literatur review kali ini, yaitu dari berbagai artikel ilmiah nasional dan internasional. Sumber jurnalnya adalah pada tahun 2015 sampai 2024 dengan kata kunci adalah profil lipid, HDL, LDL, trigliserida, kolesterol total, dan juga diabetes mellitus tipe 2. Nah, berdasarkan berbagai literatur yang telah saya telaah, ditemukan bahwa pasien diabetes mellitus tipe 2 itu memiliki hubungan yang erat dengan gangguan profil lipid. Akibatnya resistensi insulin dan hiperglikemi yang kronis. Pada pola dislipidemia itu yang sering ditemukan yaitu adanya peningkatan trigliserida, peningkatan LDL, dan penurunan HDL. Kontrol glikemik yang buruk atau adanya peningkatan kadar HbA1c itu berkaitan dengan profil lipid yang lebih buruk juga akan menjadi resiko kardiovaskular yang lebih tinggi. Pada tabel yang berada di sebelah kanan ini kita dapat melihat bahwa adanya pola profil lipid pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama itu ada kolesterol total. Kolesterol total itu cenderungnya sangat meningkat pada pasien dengan kontrol glikemik yang buruk. Sedangkan pada LDL itu didapatkan adanya juga peningkatan dan juga akan berpengaruh juga seiring dengan meningkatnya HbA1c. Yang ketiga itu ada peningkatan HDL. HDL ini atau disebut juga dengan kolesterol baik itu akan cenderung menurun sehingga kadar HDL-nya lebih rendah berperan dalam meningkatkan resiko arteriosklerosis juga dan akan berefek terhadap perlindungan pembuluh darah yang berkurang. Sedangkan yang keempat itu ada trigliserida. Trigliserida ini cenderung meningkat, merupakan komponen yang paling sering mengalami peningkatan pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Lalu profil lipid ini
akan meningkatkan beberapa resiko penyakit kardiovaskular yang dia emang awalnya diabetes mellitus dan adanya profil lipid yang meningkat seiring dengan kehidupan dan beberapa faktor resiko atau etiologi yang mendorong terjadinya peningkatan profil lipid. Ketika dia diabetes mellitus dan meningkatnya profil lipid, hal tersebutlah yang akan mendorong terjadinya beberapa penyakit kardiovaskular, apalagi akan mengakibatkan terjadinya dislipidemia. Nah, ada beberapa simpulan yang saya dapatkan, yaitu adalah umumnya pasien diabetes mellitus tipe 2 itu akan mengalami dislipidemia berupa peningkatan trigliserida, ada peningkatan kolesterol total, dan juga peningkatan LDL serta adanya penurunan HDL. Lalu juga didapatkan simpulan ada berupa kontrol glikemik yang buruk berhubungan dengan profil lipid yang lebih buruk dan meningkatkan resiko komplikasi penyakit kardiovaskular. Oleh karena itu, sangat dianjurkan pemeriksaan profil lipid secara berkala. Nanti akan ada berupa pengendalian kadar glukosa darah, merupakan bagian yang paling penting dalam mengontrol penyakit diabetes mellitus tipe 2. Lalu, sebagai saran, pasien diabetes mellitus tipe 2 itu harus melakukan pemeriksaan profil lipid secara rutin dan berkala. Kenapa? Karena itu sangat penting sebagai kontrol glikemik yang baik, dan itu juga penting untuk memantau pengobatan yang telah dia lakukan sebelum-sebelumnya atau mungkin akan melakukan itu. Juga penting bagaimana pola makannya sehat, aktivitas fisik yang teratur, serta menghindari faktor resiko seperti merokok atau faktor resiko yang dapat mendukung lainnya. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan juga pada penelitian selanjutnya itu melibatkan jumlah sampel yang lebih besar lagi dan pertimbangkan beberapa faktor-faktor risiko yang akan mempengaruhi tentang profil lipid. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.